Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi daril amin summa Faiza kulta bismillahirrahmanirrahim Fanwidi tawaruka Littida'il qira'ati bikala'illahi subhanahu Wafham annama nama annal umura kullaha billahi subhanahu ila dalam sembahyang itu setelah kita membaca doa iftitah Allah Akbar kabira dan seterusnya, kita disunatkan membaca Alhamdulillah. Setelah membaca Alhamdulillah, kita wajib membaca Bismillah. Karena Bismillah itu bahagian dari surat Al-Fatihah menurut Imam Syafi'i. Jadi menurut ulama yang lain, Bismillah itu bukan masuk Al-Fatihah. Kita yang bermadhab cara Imam Syafi'i meyakini Bismillah bahagian dari surat Al-Fatihah, maka wajib membaca Bismillah. Arti Bismillah dengan nama Allah yang pengasih penyayang. Dalam bahasa Arab pengasih penyayang sama saja. Ar-Rahman Ar-Rahim itu sama saja. Ar-Rahman asal katanya Rohamim. Ar-Rahim asal katanya Rohamim, sama saja. Nah, tetapi ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu fanwi, niatkan di dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu Bismillah itu niatkan, lintaskan di dalam hati kita dengan membaca Bismillah itu at-tabarruka, mengharapkan berkah. Jadi ketika Bismillahirrahmanirrahim, kalau jadi imam, kalau tidak jadi imam sendiri ya Bismillahirrahmanirrahim, itu lintaskan dia dengan membaca Bismillah ini. Aku mengharapkan berkah. Apa berkat? Jangan terbayang nasi berkat. Itu berkat juga, tidak salah. Tapi apa berkat? Banyak arti berkat. Di antaranya ziyadatul khair, bertambah kebaikan.
Jadi dengan kita membaca bismillah itu, kita mengharap kebaikan kita terus-menerus bertambah. Sebab apa? Sebab nomor satu, kita ingin kapling kita luas di surga. Nah, itu ditentukan oleh apa? Nomor dua, sebab apa kita mengharap berkat dari Allah Ta'ala? Sebab hidup kita pasti berakhir. Jangan sempat pas nanti pulang pahala kita sedikit. Ya, maaf. Jadi begitu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati kita mudah-mudahan dapat baik. Ya, makin dekat ke garis finish, mestinya pahala kita makin banyak. Karena kita memulai membaca Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah, likalamillahi subhanahu wa ta'ala, bagi firman Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fahamilah bahwa dengan membaca bismillah itu, kuatkan keyakinan di dalam hati, annal umura kullaha lillahi subhanahu, bahwa segala sesuatu dalam hidup kita tak bisa lain kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruhnya. Memang yang nampak bekerja kita. Memang kita. Saya laut bekerja cari ikan, jual dapat duit untuk anak istri. Saya ke ladang bekerja bercocok tanam, panen, jual dapat duit untuk saya, anak dan istri. Saya jualan, saya ke kantor, saya ke pabrik. Memang yang nampak itu kita. Tapi sebagai orang beragama, Rasulullah ajarkan semua itu kalau tidak izin Allah tidak akan terjadi. Tak boleh kita bilang yang kerja di pabrik Allah, yang kerja di ladang, di sawah, di laut, di kantor, yang jualan Allah. Tak boleh. Kita cuma keyakinan kita, semua itu tak berlaku, tak akan terjadi bila tanpa izin Allah. Sehingga kalau itu tertanam di batin kita, kerja jujur, bercocok tanam jujur, ke laut jujur, jualan jujur, gak ada tipu-tipunya. Aku harus ingatkan, terutama yang muda-muda nih, jangan tipu. Jujur, hidup jujur, kata orang terwujud. Gini ya, pernah dengar? Jujur-jujur, terwujud. Kita tidak. Jujur-jujur, muncul. Memang mungkin kita jujur tidak kaya. Mungkin. Tetapi kalau kita jujur, pasti tidak miskin. Sebab yang suruh jujur siapa? Allah. Masa kita jujur itu aturan Allah jadi miskin? Tapi mungkin kaya tidak. Mungkin kaya tidak. Tapi miskin tidak. Cukup. Yang mungkin makan apa? Makan apa itu? Roti yang burger. Nyebutnya unpaya hawa. Dulu kan ada hamnya itu ya, hamburger. Makan aja telepon apa? Burger. Mungkin makan burger tuh kita tak pernah, tapi lapar pun tak pernah. Sebab hidup
jujur. Tapi jujur ini bukan lugu. Karena orang yang salah paham jujur itu asal mau apa yang nampak bilang, mana bisa. Kamu tengok udah 3 hari jualan kok gak laku-laku. Kurasa tak apa-apa kau jual. Mana boleh. Aku kan jujur-jujur aja, ini bukan jujur. Ya, cari masalah nih. Itu bukan jujur. Jamaah. Ya bukan itu jujur. Yang berbahasa itu kan diajarkan juga oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan ramai jualan. Alhamdulillah. Banyak berkah, tak dapat sedikit berkah. Kan senang. Kamu tengok muka kau centua kali tengok. Aku jujur nih, jujur. Ini namanya saya cari masalah. Bukan jujur itu, ya itu tak betul lah. Jamaah, maksudnya jujur ini apabila memang perlu nyatakan yang sebenarnya. Jamaah, ini mau hati-hati, jangan nipu, tak akan berkah hidup ini. Semua kita pulang. Memang orang sudah berganti HP. Udah mengganti HP, ada HP-nya kalau dibuat tegak gini bisa nari-nari, kan? Ada HP gitu, letak tegak nari-nari sendiri. Mana ada di Lampung, gitu jamaah. Awak dari dulu HP awak ini tak apa, bila dengan HP itu kau masih bisa menghubungi ayah emak kau sebagai suami masih bisa kau hubungi istrimu, sebagai orang tua kau bisa hubungi anakmu. Selesai. Mau apa jemaah? Jadi begitu Bismillahirrahmanirrahim niatkan, mudah-mudahan menjadi berkat dalam hidup. Yakinilah annal umura kullaha billah, bahwa segala perkara tidak akan bisa tanpa izin Allah. Jadi dengan begitu hidup kita berkat dan tidak ada sombong. Nggak tahu kok siapa pun tahu, siapa pun camat kenal. Oh itu dia pun senang calon mati. Kan ada yang lantang-lantang nih, lantang karena ilmu, karena harta, karena jabatan, karena tokoh masyarakat, karena terkenal. Tuh, pergi lagi, yang saya ingatkan ngaji malam Ahad yang lalu. Tidak ada yang kita bawa waktu pulang, waktu mati. Jangan, paling lama orang ingat kita 3 hari, lama kali tidak. Mungkin cara sebagian orang Jawa 100 hari, 100, 40, antara 3 ke 40 dah lupa orang. Ingatnya 40 aja, malam 40. Itu pun karena ada nasi berkatnya. 40 ke 100 lupa, ingatnya malam 100. Itu pun malam aja, siang nggak ingat lagi. Terus mau gimana? Saya harus ingatkan super serius, utama yang muda-muda. Karena Israel datang tidak kenal waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Semua urusan karena Allah Ta'ala. Wa idza kanatil umuru bihi ta'ala, apabila kita yakin betul segala urusan karena izin Allah Ta'ala, fala jarama, mestilah kanal hamdulillah, segala pujian hanya milik Allah. Kalau kita yakin segala urusan dengan izin Allah, maka yang pantas dipuji hanya Allah. Terus kenapa kalau kita nggak dipuji tersinggung? Ini siapa yang saya tunjuk saja. Kita malam ini pengajian nih, pengajian. Ternyata ada di antara yang menjadi panitia pengajian ini yang paling berjasa, tapi nggak dipuji
kok tersinggung. Kalau dia masih tersinggung, berarti belum pas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tokoh masyarakat. Tapi waktu acara syukuran, oleh karena kurban kita sukses, jadi warga yang berkurban masing-masing nyumbangkan dagingnya sekilo. Satu sapi 7 orang, 6 sapi 7 kali 6 42 kilo disumbangkan buat acara kita. Syukur dah sukses. Dia ketua panitia kurban, waktu kata sambutan nggak dikasih. Yang kata sambutan hanya ketua masjid, tokoh masyarakat. Pas dia lupa, tersinggung. Berarti belum pas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Sebab kalau dia pas segalanya dengan izin Allah, berarti aku bekerja pun tanpa izin Allah tak akan bisa. Pahala dari Allah. Orang tak kasih aku pidato, tak ada masalah. Muka merenggut tidak, apapun tidak. Baru betul. Tapi kalau asyik tersinggung aja, ini berarti alhamdulillahnya belum pas. Segala puji bagi Allah. Aku tak dipuji tak penting. Yang penting aku berbuat baik. Dari perwakilan pemuda, mari kami persilahkan memberikan kata sambutan acara syukuran kita ini. Pas pulang semua dapat bungkusan. Si perwakilan pemuda nggak dapat. Jadi tua dia malam kontan, merengut muka. Tidak, itu dah tak ada lagi sama dia. Mau dapat tak dapat, yang penting alhamdulillah. Sanggup? InsyaAllah tak sanggup. Sanggup. Kenapa kita bisa sanggup? Sebab sudah alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Yang itu tadi mulai dengan bismillah. Jadi kalau bismillahirrahmanirrahim terasa sama kita segala urusan dengan Allah, baru pantas alhamdulillah. Jamaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, saya tak berani mengajari kita, cuma saya mau ingatkan, kalau kita tanpa pamrih kecuali pahala dari Allah. Kalau kita tanpa pamrih, aku tidak mendahului Allah Ta'ala, hidup kita lama. Karena kita berbuat tak mikir apa-apa. Nggak ada mikir apa-apa sama sekali. Kita hanya berbuat karena memang agama suruh buat. Selesai. Tadi saya datang sini. Begitu datang, yang ada penunggu musola. Siapa tadi? Bos kan? Penunggu musola. Ku bilang sama Pandi, biar membuat aja. Mau aku. Beliau azan, tak ada orang datang. Beliau qomat, kami tetap di sana. Baru kecarian, beliau imam, beliau makmum, beliau semua. Dia sunyi semua. Kan? Tapi tak sampai juga hati awak. Kan? Betullah kami. Ku tengok 1, 2, 3. Mulai datang lintasan di hati aku. Nanti ngaji sunyi. Tengok. Kalau kita betul mau ramai mau sunyi, tidak ada masalah. Karena kita berurusan pahala kepada Allah. Baru betul tauhid. Jamaah, baru betul tauhid. Tadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita ini tidak berhak dipuji. Nanti kalau kita ngaji tauhid, puji itu terbagi 4. Saya tak sampai ke sana dulu. Sini aja dulu jamaah, ini supaya cepat kita baca. Pada intinya kita tidak berhak dipuji. Mengapa?
Karena seluruh yang ada pada diri kita bukan punya kita. Mana yang punya kita? Coba sebutkan satu. Nggak ada. Semua ini atas kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat bisa diambil Allah. Segan orang sama kita bisa diambil Allah. Hormat orang sama kita bisa diambil Allah. Jabatan kita bisa diambil sekejap. Bahkan nyawa pun bisa diambil sekejap. Terus apa yang punya kita? Gak ada. Maka dari sisi itu tidak ada kita berhak untuk merasa lebih, untuk merasa berhak dipuji oleh orang lain. Ya, dia maaf. Cuma nanti ditanya, apa hukumnya kita memuji orang? Nah, dalam fikih hukum memuji orang ini berubah, boleh-boleh saja. Tetapi kalau dengan sebab kita memuji orang itu jadi lupa daratan, jadi kembang, jadi naik dia jemaah. Aku kalau nggak karena abang tak tahu lagi lah sunyi kampung, memang abang mantap kali lah. Biarpun kembang-kembang tak tentu. Kalau gara-gara pujian kita, maka hukum kita memuji dia haram. Tak boleh, jemaah. Ini mau hati-hati dalam memuji. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lari tergopoh-gopoh menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, apa ini? Kira-kira begitu. Aku dipuji si fulan ya Rasulullah. Ambilkan tanah, tepuk mulutnya, kata Rasulullah. Karena berbahaya puji memuji ini, bisa orang lupa bahwa apa yang ada pada diri dia adalah milik Allah. Situ masalah. Jamaah, situ masalah. Cuma bolehkah memuji? Boleh. Apalagi kalau dengan memuji itu bisa memotivasi kita. Contoh Al-Quran katakan, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta orang-orang bertaubat. Karena wajib. Maka kita pun bertaubat. Macam kita sama anak-anak kita, puji dia supaya semakin rajin ibadah. Macam kita para suami sekali-sekali puji istri kita. Walau masakannya asin, bilang enak. Besok dibuatnya asin lagi, tetap enak. Terus makin asin, pening kepala awak duanya. Jawab, kan? Sebetulnya tak sukanya kita masak, dia bilang aja enak. Itu dia tiap hari masak, itu terus pening kepala awak. Semalam tumis kangkung, hari ini tumis kangkung, besok tumis kangkung, lusa tumis kangkung, dia masak jemaah. Hati-hati juga memuji bini yang begini nih, kan? Hati-hati jemaah, kan? Tapi perlu. Namun waspada, jangan sempat orang lupa bahwa semuanya adalah milik Allah. Kepada kita yang sudah mengaji, biasakan berbuat baik, bahwa orang puji tak puji itu urusan dia. Yang penting aku insyaallah sudah dapat pahala daripada Allah. Betul alhamdulillah. Alhamdulillah artinya segala puji. Wa ma'ana syukrillah. Jadi dengan kita mengucapkan alhamdulillah itu syukur kepada Allah Ta'ala. Idzin ni'amu minallahi, karena seluruh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nikmat di luar kita. Jamaah, usahalah pada nikmat di luar kita. Nikmat di dalam tubuh kita ini saja, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Coba sebutkan satu persatu kalau bisa. Coba. Ada berapa banyak nikmat dari ujung rambut ke ujung kaki? Coba. Saking banyaknya nikmat Allah Ta'ala.
Kita tak pernah rasa bahwa mata berkedap-kedip itu adalah satu nikmat. Dan lebih kurang 2000 kali mata kita kedap-kedip sehari, jemaah. Apa jadinya kalau itu dia tak kedip? Namun kadang-kadang kita kurang syukur. Kita baru disebut nikmat kalau dapat duit puluhan juta, kalau tanahnya laku. Padahal selama badan masih sehat, itu nikmat yang luar biasa. Saya tetap menganjurkan kita, sekali-sekali pergilah berkunjung ke rumah sakit. Tengoklah betapa sehatnya kita. Ini semua nikmat dari Allah Ta'ala, perlu disyukuri. Apa syukur? Syukur memanglah kalau diartikan ke Indonesia ini terima kasih. Sekurang-kurangnya kita mengucap Alhamdulillah. Terserah mau bahasa apa. Mau bahasa Indonesia terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah, boleh, tak ada masalah. Bahasa Arabnya Alhamdulillah boleh. Tetapi apa makna syukur itu? Secara mudah bagi kita saya sampaikan. Kalau pakai bahasa Arab, sarful abdi jami'a ma an'amallahu ilaihi ila ma khuliqa li ajlihi. Itulah yang dimaksud dengan syukur. Apa syukur? Mudahnya menggunakan nikmat sesuai perintah Allah. Itu disebut syukur. Mata untuk apa? Melihat. Tapi kalau yang kita lihat tidak diperintahkan Allah, maka tidak disebut bersyukur. Telinga untuk apa? Mendengar. Tapi kalau untuk mendengar yang tidak diperintahkan Allah, tidak disebut bersyukur. Jadi tidak semata-mata, oh mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Tidak. Jemaah. Sarful abdi jami'a ma an'amallahu ilaihi ila ma khuliqa li ajlihi. Itulah syukur. Jemaah. Tangan ini, tangan. Ini tangan nih, tangan nih, tangan. Sabar. Untuk apa? Tapak tangan itu apa? Hah? Memegang. Selain memegang, aku sebut tapak tangan, bukan tangan. Tapak tangan itu membelai. Merasa itu membelai. Maka kita yang punya istri ini belai bini, jangan pokok. Belai bini. Tapi seluruh tak apa. Kadang kan mesra-mesra lagi bini di rumah tokok-tokok biasa aja mah. Belai. Jadi kalau kita guna tapak tangan kita belai istri, dapat pahala. Cuma kadang ada istri ni yang tak pandai gitu-gitu. Awak belai, demam dia demam. Tak pandai dia. Alah. Cuma cewek lah memang. Kan bercewek tu. Boleh enggak bercewek? Oh, boleh. Kalau sudah nikah. Mantap. Kan yang belum nikah ni cepat nikah. Tapi kalau kita belum nikah, laki-laki yang belum nikah, mau belai siapa? Cari anak yatim. Belai kepala. Luar biasa pahala. Yatim tu belum balik. Kalau dah balik, bukan yatim. Pak, ini yatim juga berapa umurnya? 63. Itu bukan yatim. Itu bukan yatim. Yatim itu batasnya balik. Apa yatim itu batasnya balik. Itu kenapa Pak boleh yatim, Pak? Itu bukan yatim, muda gadis. Umur berapa? 21, pantas kau nikahi itu. Kata awak. Itu bukan yatim lagi. Jadi macam kita udah beristri, boleh kepada istri. Itu tandanya kau syukur. Kita yang belum punya istri, belah ya anak yatim. Tantangan dia. Bahwa istri kita mungkin yang bangsa tidak romantis itu lain hal lah. Kan jemaah. Kan ada istri begitu. Ada juga suami yang tidak romantis. Ada suami ini bangsa militer dia. Suami militer. Ada suami bangsa militer. Tak ngerti dia diromantisi. Diromantisi dianggapnya macam kurang hormat sama dia. Kurang ajar kok tak hormat sama laki kau ya. Duduk ke situ. Duduk.
Diri, iya, militer buatnya. Ada soal militer. Ya sudahlah, cuman lagi jamaah. Tapi yang menjadi fokus saya asyukur. Apa syukur? Gunakan nikmat sesuai perintah Allah. Baru betul kau cakap alhamdulillah. Baru betul jamaah. Bila tak gunakan untuk mudahnya gini aja lah. Apa syukur? Bila nikmat yang Allah berikan untuk cari pahala. Dah, itu yang paling mudah pemahaman syukur. Maka bila nikmat yang ada pada kita tidak kita gunakan cari pahala, belum disebut syukur. Jangan jawab pertanyaan berikut kecuali di hati masing-masing. Dari bangun tidur pagi tadi sampai sekarang pukul 8:30. Sudah berapa banyak kita syukur? Ringkasnya, apakah dari tadi pagi sampai sekarang perbuatan kita menghasilkan pahala atau nol? Jangan di bawah. Kalau di bawah nol berarti negatif, dosa, maksiat tidak. Kalau nol itu pahala tidak, dosa pun tidak. Dari bangun tidur tadi pagi sampai sekarang malam ini, ada berapa banyak perbuatan kita yang menghasilkan pahala atau nol? Mana yang nol itu berarti tidak syukur. Mana yang menghasilkan pahala itu syukur. Jalan di depan kita nih, Jalan Sudirman, jalan di depan kita nih, kan ramai tadi orang lalu lalang. Tiba ada yang mau lewat, kita seberangkan, pahala tidak? Syukur. Syukur nikmat atas kesehatan yang Allah berikan kepada aku bisa tolong orang. Jamaah, situ beda syukuran. Syukuran itu orang Indonesia, syukuran belum tentu syukur. Kalau syukuran biasanya orang Indonesia udah pakai an di belakang, itu makan-makan. Biasanya syukuran, tahlil, zikir, tahlilan, nah, makan-makan tuh. Biasanya, ya Pak. Biasanya, kan? Makanya kita ini nggak ada makan-makan, karena nggak pakai an, ngaji. Nah, coba sebut pengajian. Nah, biasa aja tuh, jangan biasa. Ini kan nggak disebut pengajian, tapi ngaji. Jangan diubah. Kalau diubah nanti ada risiko. Ngaji, mau kemana? Ngaji. Nah, kan? Nggak pakai an. Biasanya orang Indonesia. Nasib awak kan? Jangan. Nggak pengajian, ngaji. Ya. Syukuran belum tentu syukur. Karena itu makan-makan. Meskipun syukuran boleh jadi syukur. Tapi saya bilang belum tentu. Karena umumnya makan-makan saja. Makan-makan, memanglah ada zikir-zikir di dalam, tapi belum tentu juga itu sebagai tanda dia berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Boleh jadi tanda sombong. Biar tahu kalian ya, anakku sekarang udah kerja, di malam ini buat acara syukuran, gaji pertama nih. Boleh jadi. Mengapa saya harus bilang begini? Sebab kita harus curiga kepada diri sendiri. Kalau kita mau jadi orang baik, curigalah kepada diri sendiri. Jangan-jangan aku gak tulus, jangan-jangan aku sombong, jangan-jangan aku masih harap pujian orang, jangan-jangan mesti kepada orang kita mesti husnuzan. Jangan dibalik. Ini kita balik kepada orang su'udzan, kepada dirinya husnuzan. Dianggapnya dia udah dermawan, dianggapnya dia udah rajin sholat, dianggapnya dia udah baik aja. Padahal kapan kita jadi baik? Kutanya dulu jamaah, kapan kita jadi baik? Waktu mati kan? Kalau waktu mati kata Tuan Bilal, apakah mayat dibaik? Mati. Itu kan? Betul tak? Jadi kalau ada orang yang menganggap dirinya sudah jadi baik, berarti dia sudah mati. Dilana dia masih hidup, berarti zombie. Sembahyang sebelah kanan, di sebelah zombie.
Kita pun menganggap sudah baik, berarti kita zombie. Imamnya zombie, berarti yang sembahyang ini zombie. Gitu. Apakah mayat yang ini selama hidupnya baik? Baik, kan tak pernah kita bilang tidak. Baik, artinya orang jadi baik setelah mati. Selama saya masih, selama kita masih, kita berproses menjadi baik. Orang yang berproses menjadi baik bisa jadi baik, bisa tak jadi baik. Jangan sombong jamaah, baru betul syukur. Itu maka saya kata tadi, orang syukuran belum tentu syukur, tapi boleh jadi memang syukur. Yang tahu kita mesti suzon kepada diri kita sendiri. Jangan dibalik sama diri, suzon sama orang lain, suzon kepada jemaah. Ya, waman yara min ghairillahi ni'matan aw yaqsidu ghairallahi subhanahu bi syukrihi la min haitsu ana musakhkharan min Allah azza wa jalla fa fi tasmiyati wa tahmidihi nuqsanun bi qadri iltifatihi ila ghairillahi ta'ala. Siapa yang melihat nikmat itu, ginilah supaya mudah, dia paham bahwa nikmat ini musakhkhar, diberikan Allah untuk dia paham. Tapi dalam perjalanannya secara nyata, dia merasa bahwa nikmat ini dari si fulan. Dia paham kalau ditanya nikmat dari Allah, bukan selain Allah. Tapi kalau kita tengok dalam tindak tanduknya, macam hebat kali terima kasihnya sama si fulan. Seakan-akan nikmat itu bukan dari Allah. Walaupun dia memuji Allah, pujiannya itu nilainya nuqsan, kurang. Dewa, awas. Ini masih saya teruskan, nanti salah paham. Kita tahu kalau ditanya dari siapa nikmat, dari Allah. Tapi sayangnya dalam sikap dia, luar biasa dia terima kasihnya kepada orang yang memberi dia nikmat. Seakan-akan nikmat itu bukan berasal dari Allah. Walaupun dia memuji alhamdulillahnya benar, tapi nilainya rendah. Dan baru ada hadis Rasulullah. Jadi kita macam mana? Tetap sadar nikmat dari Allah Ta'ala, tetap terima kasih kepada orang yang memberi nikmat. Kata Rasulullah, terima kasihmu kepada manusia yang memberikan nikmat kepadamu itu tanda kesempurnaan iman. Sebab Allah Ta'ala berikan nikmat kepada dia, kepada kita melalui dia. Maka kepada dia wajar kita mengucap terima kasih, itu tanda sempurna iman kita. Tetapi sebatas itu, tak boleh seakan-akan macam dia kalilah yang memberikan nikmat itu. Dia hanya sebagai saluran. Jamaah, dia hanya sebagai saluran. Karena ada manusia ini, kalau diberi sesuatu oleh seseorang, luar biasa kali patuhnya sama orang itu. Tak begitu patuhnya kepada Allah Ta'ala. Ini silap. Jamaah, tapi jangan pula tak bilang terima kasih. Itu tak sopan. Jadi hati-hati jamaah. Kau kemana sih? Tadi kau gopoh-gopoh gini. Mau jumpai bapak, dipanggilnya aku. Begitulah gopoh-gopohnya dia. Karena si bapak lah memang yang membantu hidup dia secara nampak. Suka ngasih beras, bahkan anaknya dibantukan untuk masuk kerja, wajar ucap terima kasih. Tapi kenapa gopoh-gopoh kali gitu, seakan-akan si bapak tadi itulah Tuhan dia? Tak betul. Kalaupun orang dia mengucap alhamdulillah, nilainya nuqsan, berkurang. Jadi ucapkanlah terima kasih sewajarnya saja.
Tak mungkin kita tidak membalas kebaikan orang sama kita. Itu tak mungkin. Orang yang beradab itu selalu membalas kebaikan orang kepada diri dia, jamaah. Jadi jangan lupakan itu, ya. Nah, seterusnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Faidha kulta ar-Rahmanir Rahim. Apabila engkau membaca ayat Al-Quran Ar-Rahmanir Rahim sambungan Al-Fatihah itu, fa'ahdir fi qalbika jami'an wa'idud fihi litattajih laka rahmatuhu fayanba'ithu bihi roja'uka. Begitu kita mengucapkan terima Maha Pengasih, Maha Penyayang, hadirkan di hatimu seluruh kelemah lembutan Tuhan kepadamu, supaya nyata kasih Tuhan bagimu, sehingga muncul timbul harapmu kepada Allah Ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika sebut itu, rasakan kelemah lembutan Allah kepada kita, jemaah. Betapa kita tak mampu mendaftar satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan yang di luar, yang di dalamnya ini, jemaah. Betapa kita tak mampu. Luar biasa. Ini jari jemari macam biasa saja, tapi cobalah terkilir satu luas saja. Satu luas saja, jemaah. Yang nampak kita tak berguna, sudah berpengaruh semua. Sikit aja gigi kita sakit, sudah berpengaruh semua. Betapa rapinya Allah Ta'ala menjaga, merawat kita. Atas itu, dan kita merasakan betul kasih Allah kepada kita, maka jangan pernah putus harap kepada Allah. Jangan harap kepada Allah. Ada orang tua-tua ni kadang ngeluh, capek kali Pak, nyuruh anak awak sembahyang, mau dia. Memang haruskah kita berhenti? Tidak, jamaah. Tapi mungkin kita jenuh, kita bosan masih nyuruh-nyuruh dia. Iya, saya tak hormat. Untuk itulah diperlukan ada kawan-kawan yang menjadi pendamping kita. Itulah surat wal asri. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran, dalam kesabaran. Perlu kawan mendampingi, jemaah. Namun harap tetap mudah-mudahan, karena ada yang berpaham begini. Istri saya bandel kali Pak, suami saya bandel kali Pak, anak saya nggak bisa dibilang. Ada yang berpaham memberi nasihat itu sebanyak 3 kali saja, habis itu selesai. Ibarat kata dia pikir memberi nasihat itu macam baca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Jadi kena Subhana Rabbiyal Azim 3 kali ngasih nasihat, jangan tidak terus menerus sampailah kita yang ba'itsu bihi roja'uka, muncul harap kita kepada Allah Ta'ala, tidak pada yang lain. Mudah-mudahan pas kita sebagai orang tuanya mati, di situ datang hidayah, anak kita mulailah dia rajin ibadah. Mungkin sepanjang hayat sedih awaknya mungkin. Anak-anak orang keluar masuk masjid mushola, anak awak belum lagi. Padahal anak kita tadi sudah beranak pula, belum juga nampak sampai kita mati. Tok, begitu kita mati, dia macam tak lepas dari masjid mushola. Sebab apa? Pengaruh nasihat kita yang tidak pernah bosan kemarin. Yang ba'itsu bihi roja'uka, muncul harap kepada Allah Ta'ala, karena Allah Rahman Rahim. Cuma kadang tidak, kita ini kan namanya kita ini jauh dari Rasulullah, jauh dari ulama. Kadang emosi mau
naik. Tapi kalau dekat dengan Rasulullah pas emosi mau naik, jumpa Rasulullah enak awak, disabarin lagi, didoain lagi, atau ada ulama-ulama yang betul ulama datang awak dinasihatin lagi. Sekarang ulama dah tak ada, yang ada baru. Ya, mana ada ulama, yang ada baru. Kalau ulama kan itu ya. Ulama kan O sama E jadi U. Kalau U baru ya U aja. Maka sekarang ada ulama, yang ada U baru. Kadang-kadang kita sedang mau naik emosi nengok anak, siapa yang bisa nyabarin, ya Allah. Semakin ditengok muka anak makin mau marah. Semakin ditengok muka bini makin mau diludahi. Semakin ditengok muka lagi makin malas mau masak. Maunya usahlah datang lagi, kecuali udah siap masak, tidur biar dia sendiri. Kadang-kadang muncul itu jemaah. Siapa yang bantu? Ini sulit. Dulu sahabat-sahabat Rasulullah enak. Baca nanti sejarah, baca hadis. Sahabat-sahabat Rasulullah kalau sedang ada masalah, jumpa Rasulullah sabarin, Rasulullah doakan. Masa masih ada ulama, datang ke ulama, dia sabari. Sekarang kita susah. Ya sudahlah, saya sampaikan aja di pengajian, langsung saja kepada Allah Ta'ala. Luahkan isi hati kita kepada Allah Ta'ala. Capek juga nih Allah, kalau tengok umur dah 2 kali, saya ni anak awak belum juga masuk masjid, ya Allah. Mana nanti aku menghadapi pertanggungjawaban di akhirat kepada Allah. Kalaupun tak nampak aku waktu aku hidup dia sembahyang, aku mati sembahyangkanlah dia, ya Allah. Ada yang begitu ya Allah. Sembahyang dia setelah emak dia meninggal. Pas emak dia meninggal, kemudian emak dia sehingga kemudian selesai hari itu dia sembahyang. Tapi memanglah ada yang ingatkan. Kau tengok tuh, kalau pakai bahasa kita, si mbokmu dah mati. Ayo, apa lagi? Memang ada yang ingatkan, ada yang ingatkan. Setelah waktu orang tuanya meninggal itu ada yang ingatkan. Sembahyang nih. Kita mana tahu, jemaah. Jadi dengan kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, itu akan membentuk jiwa kita yang tidak pernah putus harap. Tidak pernah, jemaah. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau tak tahu Allah, itu siapa lagi? Tapi usahakanlah ya terus. Ingatkan istri-istri, ingatkan suami. Ada istri-istri yang rajin sembahyang, suaminya tidak. Ada. Istrinya rajin, lakinya tidak. Lakinya si main slot aja. So main slot. Judi online. Itu yang kerja lakinya, jemaah. Bininya yang sabaran, tutup auratnya bagus, ngajinya bagus, semua bagus. Tapi sabar, minta sama Allah. Alhamdulillah, tak kenapa lagi taubat. Gompuh-gompuh pulang, nangis macam anak-anak di depan bini, minta maaf. Lepas tu baik luar biasa. Jangan bilang nggak ada. Kalau kita bilang nggak ada, tempat itu sekedar sinetron aja. Kalau ada yang bilang begitu berarti tempurungnya masih begitu tebal, belum keluar dari tempurungnya, jemaah. Kita para suami ini pun ada yang hajab nih. Udahlah bini kita sembahyang tidak, tutup aurat tidak, mulutnya tuh tetet-toet aja, jemaah. Nggak ada yang nggak digosipin dia. Semua digosipin dia. Ayam tetangga meninggal pun digosipin. Ada bini kita macam ini, tapi kita suaminya tak pernah putus asa. Terpuruk lagi seketika, bini inilah yang Allah ubahkan hati dia. Jadi penopang ekonomi kita, jadi baik dia, jadi sembahyang dia, dan seterusnya. Kita tidak pernah putus harap. Itu kalau betul baca Ar-Rahman Ar-Rahim.
Dan summas tasir min qalbika ta'zim wal khauf. Begitupun walaupun kita memuji Allah Ta'ala, kita berterima kasih kepada Allah Ta'ala, rasakan kebesaran Allah Ta'ala, rasakan kasih sayang Allah Ta'ala, terbit dari hati kita ta'zim, mengagungkan, khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan saya bagi tahu arti takut. Itulah dengan membaca Maliki Yaumiddin, penguasa pada hari kiamat. Berarti sekarang Allah tak penguasa. Cuma kadang-kadang tak terasa sama kita Allah ini penguasa. Maka disebut penguasa hari kiamat. Pada hari kiamat itu betul-betullah kita sadar sesadar-sadar akan kuasa Allah. Gak ngerti-ngerti juga kalian. Aku penguasa nih, gak ngerti. Kira-kira begitu. Jamaah, Maliki Yaumiddin. Macam kita. Kalau saya tanya kita, berharga gak kesehatan? Saya yakin pasti kita jawab berharga. Bahkan kalau diganti kesehatan kita dengan mobil semewah-mewahnya pun, kita masih memilih kesehatan. Tapi saya yakin lebih kita hargai kesehatan itu saat kita sakit. Coba jujur-jujur jemaah. Kapan lebih kita hargai sehat? Waktu sehat atau waktu sakit? Ini juga sama. Bukan kita tak tahu sekarang ini Allah Maha Kuasa. Bukan tak tahu. Tapi baru betul-betul terasa mati kutu kita pada hari kiamat itu jamaah. Karena di depan cuma nampak dua, surga, neraka. Habis. Ada lagi. Itu maksud Maliki Yaumiddin. Jangan nanti ada pemahaman berarti Allah hanya berkuasa pada hari kiamat. Sekarang tidak tahu itu. Contoh macam tadi. Pastilah kita bilang kesehatan itu penting, maha penting. Namun ketika sakit, makinlah kita rasakan pentingnya sehat. Kira-kira begitu pemahaman ayat. Amal awamatu fali'alakum la mulka illa lahu. Disebut keagungan, kebesaran. Karena pada hari kiamat itu sadar betul kita, terasa betul kita, tidak ada kekuasaan kecuali hanya milik Allah. Kalau sekarang ini sebelum kiamat kita sadar betul Allah Maha Kuasa, saya yakin 1000% kita akan jadi orang sombong. Pecudume, jangan mentang-mentang. Ada bahasa Jawanya pecudume, jangan mentang-mentang. Kita ini sombong. Kalau kita sadar betul Allah Maha Kuasa, kita tak akan ada sombong. Gak akan ada jamaah. Sebab apa pun gak ada. Jadi orang-orang yang sombong itu waktu sombong itu dia lupa bahwa Allah Maha Kuasa. Sebanyak apapun harta kita. Tengok 2004 apa? Tsunami. Sudah nasib kami. Tsunami sudah nasib kami. Iya lama kali Kodri. Iya percuma asisten. Lama. Jamaah habis. Mudah kali bagi Allah. Kalau dalam Al-Quran kita cerita Qarun, tengok begitu mudah bagi Allah. Yang rasa jabatan kekuasaannya hebat tinggi Firaun. Mudah macam kita ni apa? Camping bukan? Kita sini camping. Nah, camping bukan? Enak apa Allah tahu? Kaya bukan? Orang hebat bukan? Orang mudah. Kalau betul ada kita yakin 100% Allah Maha Kuasa, saya kok yakin hilang rasa sombong.
Jamaah. Fal khauf wa amal khauf fali hauli wa bil jazaa ihsan billahi wa ma'ani. Adapun rasa takut karena merasakan huru-hara hari pembalasan dan hari perhitungan yang saat itu Allah lah pemiliknya, Allah lah Malik penguasanya. Huru-hara jamaah. Di sini gini, ini main logika. Di dunia ini, andailah kita numpang di rumah istri. Rumah itu bukan rumah kita, memang rumah istri. Kita numpang situ, walau itu kita kepala rumah tangga. Tahu-tahu istri kita ngusir kita. Masih banyak tempat pergi. Walaupun mama jadi gelandangan, masih bisa pergi. Anak ngusir orang tuanya, ini kita nggak cerita durhaka dulu. Masih ada tempat orang tua pergi, walau jadi gelandangan. Orang tua ngusir anak, masih ada tempat pergi, walau jadi gelandangan. Tapi kalau Allah Ta'ala ngusir kita, dari kiamat pula di depan surga neraka, mau kemana pergi? Mau kemana pergi? Itulah Malik Yaumiddin. Rasa kecut, rasa takut ada di dalam hati jemaah. Maka kalau kita serius membaca Malik Yaumiddin, saya tak mendahului Allah Ta'ala. Rasa sombong pasti hilang, orang yang pasti rendah hati, nggak ada merasa hebat, nggak ada merasa sudah berbuat baik sama orang, nggak ada merasa berjasa, semua itu nggak ada. Ya Allah, dirinya di depan nampak neraka jadi ya Allah. Menurut hadis Rasulullah, surga di seberang neraka. Tuh nampak jembatannya yang berkemungkinan saya jatuh. Subhanallah. Di kiri kanan titian itu ada gancu. Di gancu itu ada masing-masing nama orang yang akan ditarik. Jadi kalaupun kita jago kungfu, tertarik juga jemaah. Walaupun kita pakai jurus Dewa Mabuk. Dulu ada film tahun 80-an, Drunken Master, Dewa Mabuk, Chen Lung. Ingat bang? Kurang nonton dulu nih. Pak Lubis, Chen Lung. Habis itu pindah dia ke Amerika jadi Jackie Chan. Kalau yang muda-muda ini nggak ngerti, nanti tengok di internet. Drunken Master, Dewa Mabuk. Walaupun pakai jurus Dewa Mabuk, tetap ditarik. Dan kita nggak perlu ngelak kalau nama kita nggak ada di situ. Gampang aja. Ya salam, itu neraka, itu jembatan seberang surga. Cemana khauf, takut kepada Allah buat kita dekat kepada Allah. Takut kepada makhluk Allah buat kita jauh dari makhluk Allah. Sama-sama takut tapi fungsinya berbeda. Tahu-tahu ada ustaz cerita tak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Dah dia besok ajak ustaznya ke asam kumbang. Masukkan dia ke dalam sarang buaya itu. Berani apa takutnya? Karena dia bilang nggak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Yang enggak lah, sama rimau kita takut, sama ini takut kepada Allah buat kita dekat kepada Allah, takut kepada rimau buat kita jauh dari rimau. Takut kepada Allah namanya takut ta'ah. Takut kepada makhluk Allah namanya takut tabiat. Tabiat bahasa kita watak atau tabiat. Memang watak manusia takut sama yang gini-gini, itu tak ada hubungan dengan iman. Takut kepada Allah itu hubungannya dengan iman. Beranian mana kita waktu mati lampu apa hidup lampu?
Hah? Waktu hidup lampu ya. Waktu mati lampu takut nggak? Takut, berarti nggak iman kok, nggak iman. Ya enggak, itu takut Tobi. Datang dua orang tamu ke rumah Nabi Ibrahim, seingat saya, jemaah, atau Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman seingat saya. Waktu dihidang makanan, nggak mau makan. Nggak mau makan. Nabi Ibrahim seingat saya. Nabi Ibrahim, ya, karena masih saudara Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim takut. Masa ada orang dihidang makan tak mau makan? Rupanya malaikat. Nabi Musa, begitu tukang-tukang sihir membuat seakan-akan tali seperti ular, Nabi Musa takut. Nabi Muhammad pergi hijrah, sembunyi-sembunyi enggak? Sembunyi-sembunyi. Jangan itu takut tabiat, enggak ada hubungan dengan iman. Surat-surat kosong, polisi razia di depan, berani apa takut? Enggak usah takut. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Prit, kata dia. Berarti cemana Allah nih? Kata Allah. Coba dulu. Ya takutlah. Ini takut Tobi. Nggak ada hubungan dengan iman. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Prit, kata polisi. Surat mana Pak? Bapak dapat izin nih untuk nyetop nih dari siapa? Ini tugas saya. Bapak disuruh Allah apa tidak? Bapak itu pun ngeri ngaji ya. Bapak stop, ini menyusahkan manusia. Ingat azab Allah Ta'ala. Dibacanya ayat, Bapak itu pun bagus kita ngaji nih macam aja dah jemaah. Kan? Jadi timbul rasa takut dengan membaca Maliki Yaumiddin, kuasanya Tuhan. Sedang aku sehat-sehat berdiri begini, tiba-tiba bisa kalau buat terduduk, aku sekarang tak bangkit-bangkit lagi, ya Allah. Maliki Yaumiddin. Biarlah kau pun terduduk di dunia, asal jangan aku terduduk dalam neraka di akhirat nanti, ya Allah. Maliki Yaumiddin. Sehingga kalau itu kita resapi Maliki Yaumiddin, maka akan nikmat kita membaca Iyyaka na'budu dalam 2 malam Ahad nanti. Malamnya sampai sini dulu lah ya. Kalau tanya jamaah terus aja nih, ya. Terus air putih terus. Nah, 2 malam Ahad datang. Kalau betul kita rendah hati, maka jemaah terasa resap waktu membaca Iyyaka na'budu. Enak kan? Waktu kita rasa rendah hati, kali rasanya Iyyaka na'budu. Nantilah kita jelaskan dalam 2 malam depan. Mudah-mudahan kita sehat semua. Allah memberikan kelamaan, maha mengandung sehat, maha mengandung jamaah. Yang masih sehat-sehat nih, jangan salah gunakan sehat itu. Istimewa mudah-mudahan. Sampai sini dulu, lepas ini kalau ada dialog silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.